Masih di Gotra Sawala SMTV, pemirsa SMTV masih membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Peraturan Pemerintahan Daerah. Kembali ke pertanyaan saya yang tadi, Pak, kira-kira apa yang melatar belakangi Haji Ade Irawan sampai ia mengusulkan dua nama itu, Pak? Sebenarnya kalau ditanyakan kepastiannya hanya hati seorang bupati yang tahu ya. Menurut Bapak kira-kira apa sih yang paling? Kalau menurut analisa kami, selain ini sudah ada payung hukum yang memang yang benar, makanya seorang Bupati Ade Irawan ini berani mengusulkan dua nama itu. Namun kalau kita menilik dari segi urgens maupun kepentingan dan lain-lain, patut dianalisa bahwa apakah sudah sangat perlu ya mengusulkan dua nama ini, atau bahkan nanti menetapkan dua nama yang jadi. Iya. Bahkan sampai detik ini pun, kalau tidak salah, Bupati Ade Irawan juga belum pernah menyampaikan secara resmi, baik itu di media, di forum, ataupun tataran sebagai seorang bupati ya, menyampaikan bahwa kami mengusulkan dua, belum pernah. Namun informasi itu memang terus bergulir menjadi, apalagi Sumedang sekarang menjadi sorotan nih. Kasus ya. Menjadi sorotan dengan status bupati kita sendiri. Yang jelas, usulan dua nama wakil bupati ini, meskipun tadi disampaikan tidak perlu memerlukan usul dari dewan ya atau gimana, tetapi sebenarnya karena ini jabatan publik ya, jabatan yang mengemban amanah masyarakat rakyat Sumedang, setidaknya ada komunikasi, setidaknya ada semacam meminta pertimbangan. Kalau kita paling ya statement kita ataupun usulan dorongan meminta pertimbangan ke wakil rakyat. Ke wakil rakyat dong. Wakil rakyat dalam hal ini 2015 ini biar bekerja lebih fighting gitu. Lebih efektif. Iya. Langsung ke Pak Ermi, Pak, tanggapannya mengenai barusan kan seharusnya kewenangan Bupati memang berhak beliau mengajukan dua nama, tetapi mengenai ke DPRD Pak sudah ada konsultasi atau gimana? Sebetulnya sampai saat ini ya, sebetulnya kalau kita akui bahwa saudara Bupati pernah melakukan komunikasi waktu itu, beliau mengatakan bahwa beliau menyatakan waktu itu di hadapan Komisi A dan pimpinan DPRD bahwa beliau sudah menerima aturan itu, PP yang 102 2014 itu, kemudian katanya akan mengajukan dua nama. Waktu itu satu nama. Waktu itu satu nama, dan waktu itu katanya ya. Sebelum ada kasus itu Pak atau sesudah? Baru-baru ini. Iya, sekitar bulan Desember waktu itu, dengan alasan kenapa satu orang wakil bupati, alasannya karena memang efisiensi anggaran dan sebagainya. Jadi hanya memberitahukan saja waktu itu, dan kami waktu itu ya menyatakan dukungan bahwa baguslah kalau begitu Pak Bupati, karena memang satu WAUB kami rasa cukup. Nah, setelah itu waktu bergulir dan ternyata saya dapat informasi dari beberapa rekan politisi yang lain, kemudian juga dari media supaya ternyata beliau mengajukan dua. Bukan dua usulannya, tapi kebijakannya dua wabub ya. Dua wabub untuk mengisi kekosongan ini. Jadi ini kan masih simpang siur, apakah ini diajukan dua kemudian dipilih salah satu? Tidak, ini beliau dua-duanya harus jadi berarti. Dua, ini yang saya konfirmasi langsung ke beliau. Ibaratnya bupati beristri dua lah gitu ya Pak, wabubnya. Ke Bu Elsa, Bu, mengenai undang-undang pilkada Bu, yang memang bupati mengajukan harus itu sekarang kan harus meminta dua wakil gitu. Menurut Ibu paling urgentnya apa sampai Bupati mengajukan dua? Terus memang di mekanisme kalau di Undang-Undang Pilkada seperti apa Bu untuk pemilihan wabub itu sendiri? Sebetulnya dalam Undang-Undang Pilkada atau lebih tepatnya di sini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 itu di sana disebutkan untuk kabupaten atau kota dengan penduduk 250.000 jiwa atau lebih
itu bisa memilih dua wakil bupati. Bisa, ada kata bisa, artinya boleh satu, boleh dua. Nah itu, jika kemudian bupati memilih dua, itu tentu berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh regulasi ini. Dan itu sebetulnya biar bagaimanapun di luar kewenangan KPU. Kalau KPU hanya memilih sampai beliau menjadi bupati, setelah itu sudah sekian. Selanjutnya terserah bupati, kira-kira demikian. Iya. Untuk pemirsa di rumah, kita akan terima dulu ya, ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Putus. Ya. Kembali ke Pak Tony, Pak, mengenai kewenangan bupati, tanggapan Bapak seperti apa, Pak, itu? Jadi nanti kaitannya dengan nanti tugas ada kebijakan mengajukan dua wabub, nanti kewenangannya masing-masing seperti apa itu, Pak? Ya, jadi kalau lagi-lagi analisa dan informasi yang kami dapatkan, proyeksi untuk dua wakil bupati ini yang notabene satu diambil dari salah satu birokrat dan kedua dari salah satu partai ya. Kami melihatnya justru dari sisi pembagian kewenangan maupun tugasnya, ini sebenarnya juga saya menurut kami masih rancu, karena proyeksi rencana proyeksi dua wakil ini, yang satu di bidang Ekbang, ekonomi pembangunan, yang di kedua di Kesra. Padahal kalau melihat efektivitasnya dari Kesra ini sendiri sudah termasuk atau ada di dalam di Ekbang. Artinya ini jadi dinilai tidak efektif ya, Pak ya? Sangat tidak efektif. Kalau nanti misalnya dilanjut, mau, Pak, kita jeda dulu. Pemirsa SMTV, kita akan tunggu kenapa ini dua wakil bupati yang diajukan oleh Bapak Haji Ade Irawan dinilai kurang efektif. Kita akan tunggu bahasan selanjutnya setelah yang lewat berikut ini.